Di tengah hiruk-pikuk gereja Katolik di pusat Jakarta, di mana lonceng bergema seperti panggilan takdir, seorang pengantin wanita bernama Sinta tiba-tiba berbalik dari altar, meninggalkan calon suaminya yang terpaku dengan wajah pucat. Matanya bertemu dengan seorang wanita di barisan belakang, seorang teman lama bernama Rani, dan dalam sekejap, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh gairah, membuat seluruh tamu gereja membeku dalam kejutan. Saat itu, dunia Sinta runtuh, keluarganya yang konservatif, masyarakat yang penuh prasangka, dan rahasia hatinya yang selama ini terkubur, semuanya meledak seperti bom waktu. Sinta, seorang guru sekolah menengah berusia 28 tahun, berasal dari keluarga Katolik taat di Yogyakarta. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan, anak-anak, dan ketaatan pada norma masyarakat. Sejak kecil, Sinta merasa berbeda. Dia tidak pernah tertarik pada laki-laki seperti teman-temannya. Namun, dia menyembunyikannya dalam-dalam, takut menjadi aib bagi keluarga. Pernikahannya dengan Andi, seorang insinyur sukses, adalah puncak dari harapan orang tuanya. Andi baik hati, tapi bagi Sinta, itu hanyalah topeng untuk menyembunyikan identitas aslinya. Rani, di sisi lain, adalah seorang seniman grafis berusia 27 tahun yang tinggal di Jakarta. Dia terbuka tentang orientasi seksualnya, meski itu berarti dia sering dihadapkan pada diskriminasi. Keluarganya di Bandung memutuskan hubungan dengannya setelah dia mengaku sebagai lesbian. Rani dan Sinta bertemu di universitas dulu, di mana persahabatan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tapi Sinta mundur, takut akan konsekuensi. Mereka berpisah, tapi Rani tak pernah melupakan Sinta. Ketika undangan pernikahan datang, Rani memutuskan untuk hadir, berharap bisa meyakinkan Sinta untuk jujur pada dirinya sendiri. Setelah ciuman itu, kekacauan meledak. Ayah Sinta, Bapak Hadi, bangkit dari kursinya dengan amarah membara. "Apa yang kau lakukan, Sinta? Kau hancurkan nama keluarga kita," teriaknya, suaranya bergema di gereja. Ibu Sinta, Ibu Maria, menangis terseduh-seduh, memegang tasbihnya erat-erat seolah mencari perlindungan dari Tuhan. Andi, calon suaminya, hanya berdiri diam, wajahnya campur antara kejutan dan pengkhianatan. Tamu-tamu bergunjing, beberapa tertawa sinis, yang lain menggelengkan kepala dengan jijik. Di Indonesia, di mana norma heteroseksual masih mendominasi, aksi seperti ini bukan hanya skandal pribadi, tapi juga pelanggaran sosial yang bisa menghancurkan karir dan hubungan. Sinta dan Rani melarikan diri dari gereja, naik taksi menuju apartemen Rani di kawasan Kemang. Di dalam taksi, Sinta gemetar. "Kenapa kau datang, Rani? Kau tahu ini akan hancurkan segalanya," katanya dengan suara bergetar. Rani memegang tangannya erat. "Karena aku cinta kamu, Sinta. Aku tak bisa biarkan kamu hidup dalam kepalsuan selamanya." Tapi Sinta tahu, ini baru permulaan. Ponselnya berdering tanpa henti, panggilan dari ayahnya, ibunya, bahkan saudara-saudaranya. Pesan masuk bertubi-tubi, penuh kutukan dan ancaman. "Kau bukan anakku lagi," tulis ayahnya. Malam itu, di apartemen Rani, mereka berbicara panjang lebar. Sinta menceritakan bagaimana dia berjuang dengan identitasnya sejak remaja. Dia pernah mencoba berkencan dengan laki-laki, tapi selalu merasa kosong. Pertemuan dengan Rani di kampus adalah titik balik. Ciuman pertama mereka di taman kampus, di bawah hujan deras, membuat Sinta merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi tekanan dari keluarga membuatnya mundur. "Aku takut, Rani. Di Indonesia, orang seperti kita dianggap dosa. Keluargaku akan mati malu," kata Sinta sambil menangis. Rani, yang sudah terbiasa dengan penolakan, mencoba meyakinkannya. "Kita bisa mulai baru. Aku punya teman-teman di komunitas LGBTQ di Jakarta.
Mereka bisa bantu kita. Tapi Sinta ragu. Dia memikirkan murid-muridnya di sekolah, bagaimana mereka akan melihatnya sekarang. Berita tentang insiden gereja pasti sudah menyebar di media sosial. Besok pagi, hidupnya akan berubah selamanya. Keesokan harinya, Sinta bangun dengan berita buruk. Foto ciuman mereka viral di Twitter dan Instagram, dengan hashtag skandal pernikahan dan lesbian Jakarta. Komentar-komentar kejam membanjiri, ini tanda akhir aman, mereka harus diobati, bahkan ancaman kekerasan dari kelompok radikal. Sekolah tempat Sinta mengajar menelepon, memintanya untuk tidak datang sampai situasi tenang. Andi mengirim pesan, kenapa kau bohongi aku, Sinta? Aku pikir kita punya masa depan. Sinta merasa dunia menekannya dari segala sisi. Dia ingin bersama Rani, tapi harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Rani mencoba menghiburnya, tapi ketegangan mulai muncul. Kau harus putuskan, Sinta. Kau tak bisa hidup setengah-setengah selamanya. Kata-kata itu menusuk hati Sinta, membuatnya bertanya-tanya apakah keputusannya di gereja adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di tengah kekacauan, saudara laki-laki Sinta, Budi, datang ke apartemen. Dia adalah satu-satunya anggota keluarga yang mungkin mengerti. Budi, seorang mahasiswa di UI, pernah curhat pada Sinta tentang teman gayanya. Tapi saat melihat Rani, wajahnya mengeras. Sinta, ayah marah besar. Ibu sakit jantung kambuh. Kau harus pulang dan minta maaf. Sinta menolak, tapi Budi memaksa. Ini bukan soal cinta, ini soal keluarga. Kau pikir masyarakat akan terima kalian? Di sini, LGBT masih dianggap penyakit. Pertengkaran itu membuat Sinta goyah. Rani marah pada Budi, tapi Sinta meminta dia diam malam itu. Sinta tidur gelisah, memimpikan masa kecilnya di Yogyakarta, di mana ayahnya mengajarinya doa-doa untuk menjaga kesucian. Bangun pagi, dia memutuskan untuk pulang, meninggalkan Rani sendirian. Aku butuh waktu, Rani. Maafkan aku. Rani menangis, merasa dikhianati. Ini adalah pengkhianatan pertama, tapi bukan yang terakhir. Sinta kembali ke rumah orang tuanya di Yogyakarta dengan kereta api, pikirannya penuh konflik. Di perjalanan, dia membaca berita tentang kasus-kasus diskriminasi LGBT di Indonesia, penangkapan, pengusiran dari keluarga, bahkan kekerasan. Dia bertanya-tanya apakah cintanya pada Rani layak untuk semua ini. Saat tiba, ayahnya menyambut dengan dingin. Kau harus pergi ke psikolog. Ini pasti pengaruh buruk dari Jakarta. Ibunya memeluknya sambil menangis, Tuhan akan ampuni kamu jika kau bertobat. Sinta setuju untuk bertemu psikolog, tapi dalam hati, dia tahu itu sia-sia. Psikolog itu, seorang wanita paruh baya, berbicara tentang terapi konversi, yang membuat Sinta muak. Ini bukan pilihan, Bu. Ini siapa aku, katanya dalam hati. Tapi dia diam, berpura-pura setuju demi keluarga. Sementara itu, Rani di Jakarta merasa hancur. Dia menelepon teman-temannya di komunitas, mencari dukungan. Salah satu teman, Lina, seorang aktivis LGBT, menyarankan untuk bertarung. Jangan biarkan masyarakat menang. Ceritakan kisahmu. Rani ragu, tapi dia mulai menulis di blognya tentang pengalaman itu tanpa menyebut nama Sinta. Postingannya viral, mendapat dukungan dari komunitas internasional, tapi juga hujatan dari dalam negeri. Konflik mulai memuncak ketika ayah Sinta mengetahui tentang blog Rani. Dia marah besar, menuduh Rani merusak putrinya. Wanita itu setan, katanya. Sinta diam-diam membaca blog itu dan hatinya tergerak. Dia menyadari betapa Rani menderita sendirian. Malam itu, dia menelepon Rani secara rahasia. Aku rindu kamu. Tapi aku tak tahu harus bagaimana.
Rani menjawab, kembalilah ke sini. Kita hadapi bersama. Tapi keputusan itu tak mudah. Sinta mulai merasakan tekanan dari tetangga, gosip di pasar, tepan aneh di jalan. Bahkan murid-muridnya di sekolah, yang dulu menghormatinya, sekarang menjauh. Salah satu orang tua murid mengadu ke kepala sekolah, menuntut pemecatan Sinta. Guru seperti itu bisa pengaruh buruk pada anak-anak kami. Di tengah itu, Andi datang ke Yogyakarta untuk bicara. Dia masih mencintai Sinta, atau setidaknya mencintai ide tentang mereka. Aku bisa makan kamu jika kau kembali. Kita bisa mulai lagi. Tapi Sinta tahu itu mustahil. Ma, Andi. Aku tak bisa bohong lagi. Andi pergi dengan hati hancur, tapi dia berjanji tak akan membenci Sinta. Konflik internal Sinta semakin dalam. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia egois karena memilih cinta atas keluarga? Apakah masyarakat Indonesia siap untuk orang seperti dia? Malam-malamnya penuh mimpi buruk, di mana dia melihat Rani ditangkap oleh polisi atau keluarganya memutuskan hubungan selamanya. Akhirnya, setelah seminggu, Sinta memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Tapi sebelum pergi, dia bicara jujur pada ayahnya. Ayah, aku lesbian. Aku cinta Rani. Ini bukan pilihan, ini takdirku. Ayahnya diam, lalu menamparnya. Pergilah. Jangan kembali. Sinta pergi dengan air mata, tapi juga dengan kelegaan. Ini adalah pengorbanan pertama yang dia buat untuk cintanya. Sinta tiba di Jakarta dengan hati campur aduk. Rani menyambutnya di stasiun dengan pelukan hangat, tapi ada ketegangan di udara. Aku senang kamu kembali, tapi apa kamu siap untuk semuanya? Tanya Rani. Sinta mengangguk, meski dalam hati dia ragu. Mereka kembali ke apartemen, dan untuk pertama kalinya, Sinta merasa bebas. Tapi kebebasan itu datang dengan harga. Beberapa hari kemudian, berita tentang kembalinya Sinta ke Jakarta menyebar. Keluarga Andi yang merasa malu mulai menebar fitnah. Mereka bilang Sinta adalah pembohong yang merusak hidup Andi. Di media sosial, kampanye HT semakin ganas. Rani sebagai seniman kehilangan beberapa klien karena asosiasinya dengan skandal ini. Mereka tak mau kerja sama dengan orang seperti aku, katanya pada Sinta dengan nada getir. Sinta mencoba mencari pekerjaan baru di Jakarta, tapi sulit. Sekolah-sekolah menolaknya setelah mencari nama di Google. Dia akhirnya bekerja sebagai tutor priat, tapi itu tak cukup. Konflik mulai muncul antara dia dan Rani. Rani ingin mereka terbuka, bergabung dengan komunitas LGBT. Tapi Sinta masih takut. Kita bisa hidup diam-diam dulu, katanya. Rani marah. Hidup diam-diam itu seperti penjara, Sinta. Salah satu malam, mereka bertengkar hebat. Rani menuduh Sinta tak berkomitmen. Kau tinggalkan aku sekali, apalagi sekarang. Sinta balas, aku sudah korban keluargaku untukmu. Pertengkaran itu berakhir dengan Rani pergi keluar, meninggalkan Sinta sendirian. Rani pergi ke bar di Jakarta, di mana dia bertemu Lina lagi. Lina yang simpatik mendengarkan curhat Rani. Sinta butuh waktu, kata Lina. Tapi di bar itu, Rani minum terlalu banyak, dan dalam keadaan mabuk, dia mencium Lina. Itu hanya sesaat, tapi seseorang memotretnya dan mengirim ke Sinta anonymously. Keesokan paginya, Sinta melihat foto itu di ponselnya. Hatinya hancur. Kenapa, Rani? Setelah semua yang aku korban, tanyanya saat Rani pulang. Rani menyesal, menjelaskan itu kesalahan. Aku marah, aku kesepian. Tapi Sinta merasa dikhianati. Ini adalah pukulan berat bagi hubungan mereka. Sinta memutuskan untuk tinggal sementara di hotel murah, memikirkan ulang semuanya.
Di hotel, Sinta bertemu dengan seorang wanita tua, Bu Ani, yang ternyata adalah ibu dari seorang gay yang bunuh diri karena tekanan masyarakat. Bu Ani berbagi cerita, "Anakku tak tahan dengan prasangka. Jangan biarkan itu terjadi padamu." Cerita itu membuat Sinta sadar bahwa dia tak bisa menyerah. Dia kembali ke Rani, memakannya, tapi dengan syarat, mereka harus lebih kuat bersama. Tapi masalah belum berakhir. Ayah Sinta menelepon, mengatakan ibunya sakit parah karena stres. "Ini salahmu, Sinta. Kembalilah dan minta maaf." Sinta pergi ke Yogyakarta lagi, tapi kali ini dengan Rani. Di rumah sakit, ibunya lemah, tapi melihat Sinta dengan Rani, dia berbisik, "Aku tak mau kehilanganmu, Nak." "Tapi ayahmu." Ayah Sinta marah melihat Rani. "Keluar dari sini," teriaknya. Rani menunggu di luar, sementara Sinta bicara dengan ibunya. "Ibu, aku bahagia dengan Rani. Tolong pahami." Ibunya menangis, tapi mengangguk lemah. Itu adalah tanda harapan kecil. Kembali ke Jakarta, Sinta dan Rani bergabung dengan komunitas LGD. Mereka ikut seminar, bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Salah satu teman baru, Maya, seorang pengacara, menawarkan bantuan hukum jika ada ancaman. Tapi ketegangan sosial meningkat. Kelompok konservatif mulai kampanye anti-LGD di media, menggunakan kasus Sinta sebagai contoh. Rani diancam secara online, bahkan ada yang datang ke apartemen mereka, melempar batu. Di tengah itu, Sinta mendapat tawaran pekerjaan di sebuah ngoyang mendukung hak LGD. Itu adalah kesempatan untuk berkontribusi, tapi juga berisiko. Rani mendukung, tapi khawatir. "Apa jika sesuatu terjadi padamu?" Sinta jawab, "Ini bagian dari perjuangan kita." Konflik memuncak ketika Budi, saudara Sinta, datang ke Jakarta. Dia sudah berubah pikiran setelah membaca tentang diskriminasi. "Aku dukung kamu, Kak. Ayah salah." Tapi ayah mereka tahu dan memutuskan hubungan dengan Budi juga. Ini membuat Sinta merasa bersalah. "Aku hancurkan keluarga kita," katanya pada Rani. Rani mencoba meyakinkannya. "Bukan kamu yang hancurkan, tapi prasangka mereka." Tapi Sinta mulai ragu lagi. Dia memikirkan mau tuannya etis, apakah dia punya hak untuk menyeret orang lain ke dalam penderitaannya. Malam itu, dia mimpi buruk lagi, melihat Rani terluka karena dia. Pagi harinya, berita buruk datang. Andi, yang masih sakit hati, menggugat Sinta atas pembatalan pernikahan, menuntut ganti rugi. Itu adalah pengkhianatan dari masa lalu. Sinta shock, tapi Maya membantu menangani kasus itu. Di pengadilan, Andi bersaksi dengan emosi. "Dia bohongi aku selama bertahun-tahun." Sinta membela diri, "Aku bohong pada diriku sendiri juga." Hakim memutuskan damai, tapi reputasi Sinta semakin rusak. Setelah itu, Rani dan Sinta semakin dekat, tapi tekanan membuat mereka sering bertengkar. Rani ingin pindah ke luar negeri, ke negara yang lebih ramah LGD seperti Australia. "Kita bisa mulai baru di sana." Sinta ragu, tak mau tinggalkan Indonesia. "Ini tanah airku. Aku ingin ubah dari dalam." Debat itu membuat hubungan mereka retak. Rani mulai menjauh, menghabiskan waktu dengan Lina lagi. Sinta curiga, tapi tak berani konfrontasi. Akhirnya, dia memergoki Rani dan Lina berpelukan di kai. Bukan ciuman, tapi cukup untuk membuat Sinta marah. "Kau khianati aku lagi," teriaknya. Rani menjelaskan, "Ini hanya pelukan teman. Kau paranoid." Pertengkaran itu adalah titik balik. Sinta pergi, tinggal di rumah Maya sementara. Di sana, Maya berbagi pengalaman, "Aku pernah kehilangan pasangan karena tekanan seperti ini. Jangan biarkan itu terjadi." Sinta sadar bahwa dia harus memilih bertahan atau menyerah.
Setelah beberapa hari terpisah, Sinta menyadari bahwa tanpa Rani, hidupnya kosong. Dia menelepon Rani, meminta maaf. Aku takut kehilanganmu. Rani setuju bertemu dan mereka berdamai. Tapi kali ini mereka buat aturan, komunikasi terbuka, tak ada rahasia. Mereka mulai terapi pasangan dengan psikolog yang mendukung, belajar mengelola konflik internal. Tapi masyarakat tak memberi istirahat. Sebuah acara talk show di nasional membahas fenomenal menggunakan kisah Sinta sebagai studi kasus. Mereka undang ayah Sinta sebagai tamu. Di acara itu, ayahnya bicara dengan nada sedih, "Anakku dipengaruhi lingkungan buruk. Kita harus lindungi nilai-nilai tradisional." Sinta menonton dengan hati perih. Rani marah, dia tak paham apa-apa. Untuk melawan, Rani dan Sinta ikut kampanye online, berbagi cerita mereka di YouTube. Ide pertama mereka, hidup sebagai lesbian di Indonesia, mendapat ribuan view. Banyak dukungan, tapi juga hate. Kelompok radikal mengancam akan demo di depan apartemen mereka. Polisi datang menyarankan mereka pindah. Di tengah ancaman, Ibu Sinta menelepon secara rahasia. "Ibu rindu kamu, nak." Ayah mulai melunak, tapi dia keras kepala. Itu memberi harapan. Sinta memutuskan untuk mengunjungi Yogyakarta lagi, sendirian. Di sana, dia bicara panjang dengan ayahnya. "Ayah, aku tak mau kehilangan keluarga. Tapi aku juga tak bisa ubah siapa aku." Ayahnya diam lama lalu bilang, "Aku tak setuju, tapi kau tetap anakku." Itu adalah kemajuan kecil, tapi berarti. Kembali ke Jakarta, Sinta temukan Rani sedang packing. "Aku dapat tawaran kerja di Bali. Mungkin kita butuh jarak." Sinta shock. "Jangan tinggalkan aku." Mereka bertengkar lagi, tapi akhirnya Rani batal pergi. Tapi benih keraguan sudah ditanam. Konflik baru muncul ketika Budi datang, membawa berita bahwa ayah mereka sakit. "Ini karena stres soal kamu." Sinta merasa bersalah lagi. Dia pergi ke Yogyakarta dengan Rani, tapi ayahnya tolak Rani masuk rumah. Hanya Sinta. Di dalam, ayahnya lemah, "Aku tak mau mati dengan keluarga tercerai-berai." Sinta menangis, berjanji akan kunjungi sering. Tapi dia tak bisa tinggal. Di perjalanan pulang, Rani bilang, "Mungkin kita harus putus. Keluargamu lebih penting." Sinta marah, "Jangan katakan itu. Aku pilih kamu." Tapi dalam hati, dia goyah. Mau tuannya etis semakin dalam, apakah dia harus korbankan keluarga untuk cinta, atau sebaliknya? Di Jakarta, mereka hadapi demo anti-LGBTI di depan gedung pemerintah. Rani ingin ikut kontrademo, tapi Sinta takut. Itu berbahaya. Rani pergi sendirian, dan di sana, dia ditangkap polisi karena bentrok. Sinta panik, menelepon Maya untuk bantu. Rani dibebaskan setelah beberapa jam, tapi dengan luka memar. "Lihat apa yang masyarakat lakukan pada kita," katanya. Insiden itu membuat Sinta lebih berani. Dia ikut acara komunitas, berpidato tentang pengalamannya. "Kita bukan penyakit. Kita manusia yang mencinta." Pidatonya viral, mendapat dukungan dari selebriti progresi. Tapi juga ancaman dari ekstremis. Di rumah, Rani dan Sinta semakin intim secara emosional. Mereka bicara tentang mimpi, menikah secara simbolis, punya anak melalui adopsi. Tapi realitas menghantam ketika sekolah lama Sinta memecatnya secara resmi. "Kau tak pantas jadi guru." Sinta depresi, tapi Rani dukung, "Kita bangun sesuatu sendiri." Mereka mulai bisnis kecil, desain grafis untuk komunitas LGBTI. Itu sukses kecil, tapi memberi harapan. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Lina, yang iri pada hubungan mereka, sebarkan rumor bahwa Rani selingkuh dengannya.
Rumor itu sampai ke Sinta melalui teman. Sinta konfrontasi Rani, benarkah? Rani marah, itu bohong. Lina iri. Mereka putuskan hubungan dengan Lina, tapi kerusakan sudah ada. Kepercayaan retak. Sinta mulai curiga pada setiap teman Rani. Rani merasa terkekang. Kau tak percaya aku lagi. Konflik memuncak di pesta komunitas. Rani bertengkar dengan Sinta di depan semua, bilang mungkin kita tak cocok. Sinta pergi menangis, merasa dunia runtuh lagi. Di rumah, dia temukan surat dari ayahnya, pulanglah, nak. Kami makan kamu jika tinggalkan jalan itu. Itu adalah godaan besar. Sinta hampir pergi, tapi ingat semua pengorbanan. Dia kembali ke pesta, mencari Rani. Tapi Rani sudah pergi dengan seseorang, bukan selingkuh, tapi minum bersama teman. Sinta salah paham, dan malam itu berakhir dengan pertengkaran besar. Pagi harinya, mereka berdamai lagi, tapi lelah. Kita butuh istirahat, kata Rani. Sinta setuju. Mereka pisah sementara, Sinta tinggal di Ngo, Rani di apartemen. Dipisah itu, Sinta renungkan semuanya, konflik internal, tekanan sosial, pengkhianatan. Dia sadar bahwa cinta mereka kuat, tapi masyarakat membuatnya rapuh. Dia tulis surat untuk Rani, aku tak bisa tanpamu. Mari hadapi bersama. Rani baca surat itu dengan air mata. Dia balas, aku juga. Kembalilah. Mereka bersatu lagi, lebih kuat. Tapi ujian baru datang, pemerintah mengeluarkan pernyataan anti-LGBT, membuat komunitas panik. Banyak teman mereka pindah ke luar negeri. Sinta dan Rani diskusikan pindah. Mungkin ke Singapura, kata Rani. Sinta ragu, aku ingin bertarung di sini. Debat itu membuat mereka tegang lagi. Akhirnya, mereka putuskan tetap di Indonesia, tapi hati-hati. Ayah Sinta menelepon, ibumu ingin lihat cucu. Kembalilah ke jalan benar. Itu membuat Sinta sedih. Dia bicara dengan Budi, ayah tak akan berubah. Budi dukung, ikuti hatimu, Kak. Di kerja, Sinta promosi di Ngo, jadi koordinator program. Itu memberi tujuan. Rani sukses dengan seninya, lukisan tentang dijual mahal. Tapi sukses datang dengan iri. Seorang klien Rani, seorang wanita kaya, mulai lihat. Rani tolak, tapi Sinta curiga. Suatu hari, Sinta lihat mereka makan siang bersama. Dia marah, kau selingkuh. Rani jelaskan, itu bisnis. Tapi Sinta tak percaya, pergi ke Yogyakarta. Di sana, ayahnya sambut, akhirnya kau sadar. Sinta tinggal seminggu berpura-pura berubah. Tapi hatinya rindu Rani. Rani sendirian depresi. Dia hubungi Lina untuk minta maaf, tapi Lina tolak. Rani minum lagi dan dalam mabuk hubungi mantan. Mantan itu seorang wanita datang dan mereka bicara lama. Tak ada yang salah, tapi oto mereka beredar. Sinta lihat oto itu hancur. Dia putuskan putus dengan Rani, ia pesan, ini terlalu sakit. Rani sok, menelepon berulang, itu bohong. Kembalilah. Sinta tolak, tinggal di Yogyakarta, coba hidup normal. Dia kencan dengan laki-laki yang dikenalkan ayahnya, tapi merasa kosong. Keluarganya senang, tapi Sinta menderita. Beberapa bulan kemudian, Rani datang ke Yogyakarta. Aku tak bisa tanpamu. Mereka bertemu di taman, bicara panjang. Sinta akui, aku tak bahagia tanpa kamu. Tapi ayahnya tahu, marah besar, pilih keluarga atau dia. Sinta pilih Rani, tapi dengan harga, keluarga putus hubungan. Mereka kembali ke Jakarta, mulai baru. Tapi trauma masa lalu membuat mereka hati-hati. Tahun berlalu, mereka bangun hidup bersama. Sinta jadi aktris terkenal, Rani seniman sukses.
Tapi masyarakat masih keras. Suatu hari, demo besar anti-LGBT, dan Rani terluka. Di rumah sakit, Sinta menangis, ini harga yang kita bayar. Rani sembuh, tapi hubungan mereka berubah. Mereka lebih dewasa, paham bahwa cinta butuh pengorbanan terus-menerus. Konflik terakhir, Andi muncul lagi, sudah menikah, tapi minta maaf. Aku paham sekarang. Itu memberi penutupan. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari Budi. Dia cerita pada ayah bahwa Sinta dan Rani masih bersama, membuat ayah sakit lagi. Sinta marah pada Budi, kenapa kau khianati aku? Budi jawab, aku pikir ayah perlu tahu. Sinta putus hubungan dengan Budi, merasa sendirian selain Rani. Mereka putuskan pindah ke Bali, tempat lebih toleran. Di sana mereka hidup tenang, tapi selalu ingat perjuangan. Di Bali, Sinta dan Rani temukan kedamaian relati. Pantai, seni, dan komunitas kecil membuat mereka bahagia. Mereka adopsi anjing, simbol keluarga kecil mereka. Tapi masa lalu menghantui. Sinta sering mimpi tentang keluarganya, merasa bersalah. Suatu hari, ibu Sinta datang diam-diam, ibu tak bisa jauh darimu. Mereka bicara, ibu paham sedikit, cinta adalah cinta. Tapi ayah tak tahu. Itu adalah rekonsiliasi kecil. Rani dan Sinta rencanakan pernikahan simbolis di pantai. Teman-teman datang, pesta sederhana. Tapi berita bocor, dan HT online muncul lagi. Mereka abaikan, fokus pada kebahagiaan. Tahun-tahun kemudian, Sinta tulis buku tentang pengalamannya, jadi bestseller. Itu menginspirasi banyak wanita LGBT di Indonesia. Rani lukis seri tentang perjuangan mereka, dipamerkan di galeri. Tapi kesehatan Rani memburuk karena stres masa lalu. Dia diagnosa depresi kronis. Sinta rawat dia, tapi merasa bersalah, ini karena aku. Rani jawab, tidak, ini karena masyarakat. Di akhir, mereka duduk di pantai, memandang matahari terbenam. Sinta bilang, apa semua ini layak? Rani jawab, ya karena aku punya kamu. Cinta mereka bertahan, tapi dengan luka. Mereka sadar bahwa di Indonesia, perjuangan tak pernah berakhir. Apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu benar, atau adakah batas yang tak boleh dilampaui?